Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai istifham. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya yang dinamakan istifham itu adalah thalabul ilmi bisyai, adalah tuntutan atau menanyakan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sebelumnya belum diketahui dengan menggunakan adawatul istifham atau huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Adawatul istifham yang disebutkan di dalam kitab ini ada 11 dan dibagi menjadi 3. Ada yang digunakan untuk mempertanyakan tasawur dan tasdik, yaitu hamzah, dan ada yang digunakan untuk mempertanyakan tasdik saja, yaitu hal, dan ada yang digunakan untuk mempertanyakan tasawur saja, yaitu selain hamzah dan hal. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai adawatul istifham yang digunakan untuk makna lain, bukan untuk mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Waqad takhruju, dan terkadang keluar alfadzul istifhami, apa lafaz-lafaz istifham, yaitu lafaz-lafaz yang digunakan untuk bertanya. Alfadzul istifham ini sama dengan adawatul istifham ya. An maknaha, keluar an maknaha dari maknanya alfadzul istifham al asli, yang asli. Makna alfadzul istifham yang asli ini adalah tolabul ilmi bisyai. Itu makna alfadzul istifham yang asli. Limaanin, keluar pada makna-makna ukhor yang lain. Tufhamu, yang dipahami apa ma'ani ukhor min siyakil kalami, dari susunan kalam. Jadi ada adawatul istifham atau lafaz-lafaz istifham yang digunakan bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, melainkan memiliki makna yang lain, yang mana makna yang lain ini bisa dipahami dengan siyakul kalam atau susunan kalam. Nah, ma'anin ukhor ini, makna yang lain ini disebut dengan al-ma'ani as-sanawi atau makna lapis kedua. Pertama, kataswiyati, seperti makna taswiyah, membuat sama. Ini merupakan alfadzul istifham yang digunakan bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, tapi menunjukkan pada makna taswiyah, yaitu makna sama, membuat sama. Nahu, contohnya, sawaun alaihim, sama, sama saja, alaihim, atas alladzina kafaru, a'anzartahum, apakah memberi peringatan engkau hum terhadap alladzina kafaru, am lam tunzirhum, atau lam tunzirhum, tidak memberi peringatan engkau hum terhadap alladzina kafaru. Mahallus syahidnya yaitu adalah hamzah. Hamzah ini adalah alfadzul istifham, termasuk dari alfadzul istifham, yaitu huruf istifham yang digunakan untuk mempertanyakan tasawur dan tasdik. Namun di dalam ayat ini hamzah ini
bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui mengenai tasdik maupun tasawur, melainkan memiliki makna taswiyah, yaitu membuat sama. Artinya membuat sama ini a'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, lafadz setelah hamzah ini yaitu anzartahum dan lafadz setelah am yaitu lam tunzirhum itu posisinya sama. Posisinya sama, tidak ngefek terhadap alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Baik Nabi Muhammad itu ya, memberi peringatan kepada orang kafir atau tidak, itu sama saja. Itu yang disebut dengan taswiyah. Nah, makna taswiyah ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari hamzah istifham ini yang sudah keluar dari makna aslinya, bukan menunjukkan atau bukan menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, melainkan memiliki makna taswiyah, yaitu membuat sama. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nafi dan memiliki makna nafi. Jadi, alfazul istifham bukan memiliki makna atau talabul ilmi syai', bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, tapi memiliki makna nafi. Contohnya, nahu, hal jazaul ihsani illal ihsanu. Tidak ada adapun balasan kebaikan illal ihsanu kecuali ialah kebaikan. Mahallus syahidnya yaitu lafadz hal. Lafadz hal ini termasuk alfadul istifham, yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Makna aslinya hal ini adalah untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasdik. Dalam bentuk tasdik. Namun hal di sini keluar dari makna aslinya, dari makna tersebut ya, dari makna aslinya, yaitu di sini hal tidak memiliki makna atau tidak menunjukkan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasdik, melainkan di dalam ayat ini hal memiliki makna nafi. Memiliki makna nafi. Nah, ini adalah yang kedua ya, yang kedua yaitu alfazul istifham memiliki makna nafi. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga yaitu wal ingkari dan memiliki makna ingkar, makna ingkar. Alfazul istifham memiliki makna ingkar apabila lafadz setelah lafadz istifham tersebut ya merupakan sesuatu yang diingkari, yang tidak disukai atau yang diingkari. Contohnya, nahu, awairallahi tad'una. Apakah terhadap selain Allah tad'una menyembah kalian semua? Mahallus syahidnya ini adalah lafadz hamzah. Lafadz hamzah ini merupakan alfadul istifham, termasuk lafadz untuk bertanya. Makna asli dari hamzah ini adalah untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasawur atau dalam bentuk tasdik. Namun, hamzah di dalam ayat ini tidak menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjukkan pada makna ingkar, yaitu mengingkari sesuatu setelah hamzah ini, lafadz setelah hamzah, yaitu aghairallah. Apakah kepada selain Allah kalian menyembah? Berarti menyembah kepada selain Allah ini merupakan sesuatu yang diingkari. Misalnya ya, misalnya ada seseorang makan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita mengatakan, apakah di siang hari bulan Ramadan ini engkau makan? Itu bukan menunjukkan
untuk bertanya, tapi itu menunjukkan bahwasanya kita mengingkari perbuatan makanan seseorang itu yang dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Itu memiliki makna ingkar. Contohnya lagi, alaihissallahu bikafin abdah. Apakah tidak adapun Allah? Apakah tidak siapa Allah bikafin ialah mencukupi abdahu terhadap hambanya Allah? Tidakkah Allah mencukupi terhadap hambanya? Ini merupakan makna ingkar dari lafadz hamzah. Ini hamzah ini kan makna aslinya sebagaimana disebutkan barusan, yaitu untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasawur atau dalam bentuk tasdik. Itu makna aslinya. Namun hamzah di dalam ayat ini bukan menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna ingkar, yaitu mengingkari sesuatu yang setelah hamzah. Tidakkah Allah sudah mencukupi hambanya? Ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mengingkari. Makna yang keempat, yaitu wal amri, bermakna amar, perintah. Jadi alfadul istifham bermakna perintah, bukan menunjukkan atau bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasawur atau dalam bentuk tasdik. Nahu contohnya, fahal antum muntahun. Ini ya, mahallus syahidnya ini adalah hal. Hal ini termasuk alfadul istifham. Cuman hal di sini bukan memiliki makna istifham, tapi menunjuk atau memiliki makna amar. Arti dari ayat ini yaitu adalah intahu, berhentilah kalian. Berhentilah kalian. Dari mana? Dari mana makna amar intahu ini didapatkan? Yaitu dari lafadz hal. Di lafadz hal. Lafadz hal ini bukan digunakan untuk bertanya, melainkan digunakan untuk makna amar, yaitu memerintah. Contohnya lagi, wanahu a'aslamtum. A'aslamtum. Makna aslinya yaitu apakah masuk Islam kalian? Mahallus syahidnya yaitu hamzah. Hamzah itu makna aslinya yaitu adalah untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasawur atau dalam bentuk tasdik. Itu makna aslinya. Cuman di dalam ayat ini, hamzah ini memiliki makna amar, bukan memiliki makna bertanya. Makna dari ayat ini adalah wa aslimu, dan masuk Islamlah kalian. Dari mana makna amar wa aslimu ini didapatkan? Yaitu dari lafadz istifham hamzah. Karena hamzah ini digunakan bukan untuk makna aslinya, melainkan digunakan untuk makna amar. Yang kelima, wan nahi, dan makna nahi, larangan. Contohnya, atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Apakah takut kalian terhadap mereka? Fallahu, maka adapun Allah, ahaqqu an takhshaw, ialah lebih berhak takut kalian terhadap Allah. Mahallus syahidnya adalah lafadz atakhshawnahum. Hamzah di dalam lafadz atakhshawnahum ini bukan menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjukkan pada makna nahi. Makna dari lafadz atakhshawnahum ini yaitu adalah la takhshawhum. Janganlah takut kalian terhadap mereka. Dari mana makna nahi la takhshawhum ini didapatkan? Yaitu dari huruf istifham hamzah. Karena huruf istifham hamzah ini tidak menunjukkan pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna nahi. Sehingga atakhshawnahum ini artinya adalah la takhshawhum.
jangan takut kalian terhadap mereka. Yang keenam, wat tashwiki, dan tashwik, makna tashwik yaitu membuat tertarik. Contohnya, hal adullukum, sudikah adullukum menunjukkan aku terhadap kalian ala tijaratin atas perdagangan tunjikum yang menyelamatkan apa tijarah terhadap kalian min adzabin alim dari siksa yang menyakitkan. Mahallu syahidnya adalah lafadz hal. Hal ini digunakan bukan pada makna aslinya, melainkan digunakan untuk menunjuk pada makna tashwik, yaitu membuat tertarik. Membuat tertarik, yaitu membuat tertarik agar seseorang itu melakukan perbuatan yang ditunjukkan oleh lafadz setelah hal. Ya. Jadi hal ini bukan menunjuk pada makna bertanya, bukan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dalam bentuk tasdik, bukan. Namun hal di dalam ayat ini menunjuk pada makna tashwik, yaitu membuat tertarik terhadap sesuatu yang dikandung oleh lafadz setelah lafadz hal. Yang ketujuh, wat ta'zim, dan memiliki makna mengagungkan. Contohnya, man, adapun siapa, le, ialah ini, alladzi yang yashfa'u, memberi pertolongan, siapa alladzi, indahu di sisi Allah, illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Mahallu syahidnya ini adalah man. Man ini makna aslinya yaitu untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui, yaitu dalam bentuk tasawur, yaitu menanyakan orang yang berakal. Namun man di sini bukan menunjuk pada makna aslinya, melainkan menunjukkan pada makna ta'zim, yaitu mengagungkan. Karena kenapa man ini menunjukkan pada makna mengagungkan? Karena sesuatu yang setelah man atau sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz setelah man ini yaitu untuk mengagungkan. Yaitu untuk mengagungkan. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Itu berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhananya misalnya, siapa yang berani berbicara seperti ini di hadapan presiden? Nah, ini. Nah, kalimat ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mengagungkan presiden. Sehingga tidak ada orang yang berani berbicara di hadapan presiden. Nah, itu yang disebut dengan at-ta'zim. Untuk mengagungkan. Wat tahkiri, makna tahkir, yaitu meremehkan. Contohnya, ahadzalladzi, apakah adapun ini, alladzi ialah yang madahtahu, memuji engkau terhadap alladzi kasiron, banyak sekali. Apakah ini orang yang kau selalu puji? Nah, kalimat ini bukan untuk menunjukkan bertanya, tapi untuk menunjukkan makna tahkir, yaitu merendahkan atau meremehkan. Nah, hamzah di dalam lafaz ini, yaitu ahadza, menunjuk bukan pada makna aslinya, melainkan menunjuk pada makna tahkir, yaitu meremehkan atau merendahkan. 9, wat tahakkumi, dan memiliki makna tahakkum. Tahakkum ini mengolok-ngolok ya. Tahakkum. Contohnya, a'akluka, apakah adapun akalmu, yusawiwu, ialah membolehkan apa akluka, lakah terhadapmu, antaf'ala, agar melakukan kamu kada seperti ini. Ini makna tahakkum. Tahakkum ini
yaitu mengolok-olok ya. Ini pertanyaan yaitu dengan menggunakan hamzah. Hamzah ini yaitu alfadzul istifham hamzah ini digunakan untuk tahakkum. Digunakan untuk makna tahakkum, bukan digunakan untuk makna bertanya. Jadi fungsi dari hamzah di sini bukan untuk bertanya, melainkan untuk makna tahakkum yaitu mengolok-olok. Apakah akalmu yang membuatmu melakukan hal demikian? Nah, ini ya. Ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mengolok-olok. 10. Wat ta'ajubi dan makna ta'ajub, heran. Nahu contohnya ma lihadzal rasuli. Ma lihadzal rasuli. Adapun apa lihadzal rasuli? Ialah bagi utusan ini. Ya'kuluh makan siapa hadzal rasul atau ama pada makanan. Wayamshi dan berjalan siapa hadzal rasul fil aswaki di dalam pasar. Mahallus syahidnya itu adalah alfadzul istifhamma. Ya, adalah lafaz istifhamma. Ma di sini bukan digunakan untuk bertanya, melainkan digunakan untuk makna ta'ajub, yaitu heran. Ayat ini ingin mengatakan bahwasanya mali hadzal rasul ya'kul ta'am wa yamshi fil asr. Masa katanya ada seorang rasul, kok dia makan dan dia berjalan di pasar? Seharusnya kalau seorang rasul itu adalah dia adalah suci, ya, tidak perlu makan dan tidak berjalan di pasar-pasar. Nah, itu mana takjub berarti heran ya. Tahu misalnya, masa ada anak seorang kiai tidak bisa baca kitab, misalnya ya, misalnya. Ini bukan untuk bertanya, kalimat ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk makna takjub, yaitu heran. Yaitu makna heran, takjub. 11. Wat tambihi ala dhalal dan mengingatkan ala dhalali atas kesesatan. Itu untuk mengingatkan seseorang yang berada dalam kesesatan atau kesalahan. Fa'aina tadhabun. Contohnya nahu fa'aina tadhabun. Maka kemana tadhabun? Pergi kalian. Nah ini. Di sini mahallus syahidnya adalah aina. Aina ini termasuk alfazul istifham, yaitu lafaz istifham. Namun aina di sini tidak digunakan untuk bertanya, melainkan digunakan untuk makna at-tambih ala dhalal, yaitu mengingatkan atas kesesatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ke-12, wal wa'idi dan memiliki makna mengancam. Jadi alfazul istifham tidak digunakan untuk bertanya, melainkan digunakan untuk mengancam. Nahu contohnya, ataf alu kaza, apakah melakukan kamu kaza seperti ini? Waqad ahsantu ilaikah dan sungguh telah berbuat baik aku ilaikah kepadamu. Apakah kau melakukan ini setelah aku berbuat baik kepadamu? Nah, ini mahallus syahidnya adalah hamzah ataf alu. Nah, hamzah di sini bukan digunakan untuk bertanya, melainkan digunakan untuk al-wa'id, mengancam. Melainkan makna al-wa'id, itu mengancam. Demikian makna-makna dari alfazul istifham atau adawatul istifham yang keluar dari makna aslinya, yang mana makna-makna yang keluar dari makna aslinya ini dipahami dari siyaqul kalam. Yang disebutkan di dalam kitab ini, makna yang keluar dari makna istifham itu ada 12 ya, sebagaimana telah dijelaskan barusan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.